Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi bersama Oraja Channel. Oke guys, kesempatan video kali ini Oraja Channel akan share ya guys, yaitu tanaman liar ataupun yang disebut dengan lantana ya guys. Kalau di Jawa namanya adalah ini sebangsa daripada gulma yang bernama mandraguna ya guys. Dan ini biasanya hidup di pagar-pagar ataupun di tempat-tempat liar yang bisa berkerumun bersama dengan gulma-gulma lain ya guys. Biasanya ada di persawahan ataupun perladangan ya guys. Bisa di tebing-tebing. Pohon ini kurang lebih bisa tinggi dengan ukuran 2 meter saja guys. Oke guys, lanjut. Nah, sebenarnya lantana merupakan golongan salah satu spesies bunga, bukan pohon yang digolongkan dalam keluarga Verbenaceae, guys. Tanaman ini berasal dari daerah tropis di benua Amerika dan memiliki nama ilmiahnya dengan sebutan lantana camara ya guys, ataupun lantana cemara. Nah, keunikan tanaman ini ialah memiliki nama sinonim yang banyak, misalnya di Indonesia yaitu menyebutnya dengan tai ayam ataupun tembelaikan. Malaysia menyebutnya sage besar, Karibia menyebutnya wilsek ataupun red sek atau white sek, dan Afrika Selatan menyebutnya dengan nama thickberry. Di alam liar, tanaman lantana memiliki bentuk seperti semak berukuran kecil yang bisa tumbuh hanya mencapai dengan ketinggian 2 meter saja guys. Oke guys, lanjut. Nah, untuk mengetahui daripada ciri dan daripada pohon lantana liar ya guys. Nah, di dalam pertanian, lantana bisa menjadi gulma ataupun tanaman pengganggu pertanian ya guys, karena sifatnya yang invasif guys. Lantana tersebar dari benua Amerika Selatan dan Amerika Tengah, berkisar sebanyak 50-an negara. Penyebaran di benua Eropa di awalan dari di bawahnya oleh para penjajah Belanda guys, dan dibudayakan secara besar-besaran. Berlanjut penyebarannya merambah ke benua Asia juga Oseania, dan sangat terkenal sebagai tanaman gulma guys. Nah, ternyata selain terkenal sebagai tanaman gulma, lantana juga memiliki manfaat bagi manusia guys, yaitu sebagai obat luka ataupun memar, bisa sebagai obat keracunan makanan, dan bagi orang penderita kanker rahim bisa berfungsi sebagai penghentian ataupun pendarahan pendarahannya guys, menghentikan pendarahan. Ini bisa manfaat daripada lantana liar. Nah, di ketinggian 1700 meter di atas permukaan air laut, lantana bisa tumbuh dengan baik dan bisa tumbuh dengan suburnya guys. Inilah daripada bentuk pohon lantana. Dan pohon lantana bisa dibagi dua ya guys. Ini adalah khusus yang lantana lokal, yaitu dengan dia punya ciri-ciri daunnya agak lebar dan agak besar dan lancip. Dan untuk lantana import, biasanya daunnya agak sedikit kecil-kecil guys, dan ini sudah keluar bunga, bunganya warna oranye. Dan lantana ini juga bisa difungsikan ataupun bisa dibuat sebagai tanaman hias ataupun di bonsai ya guys. Jika tanaman lantana seperti ini dibikin bonsai, maka dia akan punya harga yang lebih mahal ataupun punya harga yang fantastik ya guys. Dan jika teman-teman ataupun bagi para penggemar bonsai, biasanya lantana ini akan dibikin dengan cara penyambungan ya guys, yaitu lantana lokal dengan lantana import ataupun lantana yang berasal dari luar ya guys. Maka setelah digabungkan, dia bunga akan bisa berubah ataupun berwarna-warni ya guys. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa bunga lantana ataupun lantana sebangsa gulma ini bisa keluar bunga, dan bunganya bukan hanya oranye saja ya guys, ada yang berwarna ungu, ada yang berwarna kuning. Dan jika para penggemar bonsai yang sudah ahli dalam perbonsaian, maka dia bisa menggabungkan antara 2 jenis ataupun 3 jenis sebuah lantana menjadi satu ya guys, sehingga dia punya bunga akan berwarna-warni, ada yang ungu, merah, kuning, dan hijau guys. Itu akan menambah keindahan daripada bunga lantana ini. Makanya jika dibuat bonsai ataupun tanaman hias, dia punya nilai jual yang tinggi ya guys. Oke guys, lanjut.
Nah, dan sekarang Oraji akan berbagi tip ya guys, biar bunga lantana bisa tumbuh secara serentak guys. Yaitu teman-teman bisa memupuknya dengan cara memberikan bahan bumbu dapur ya guys. Contohnya seperti Ajinomoto. Selain pengganti pupuk tersebut, kita bisa pakai MPK Mutiara agar bunga itu mekarnya berbarengan guys. Nah, dalam memakan pupuk ini, semisal tanaman dengan media pot yang berukuran 50 kali 50, kita cukup berikan sebanyak 2 sendok makanan ditaburkan ke seluruh atas pot guys. Memakan pupuk tersebut juga bisa dengan cara dilarutkan terlebih dahulu dengan air dan disiramkan di dalam potnya ya guys. Oke guys, lanjut. Nah, inilah guys sedikit info tentang bunga lantana ataupun kulma lantana. Dan jika dirasa bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys, biar channel ini bisa tambah berkembang untuk memberikan informasi dan tutorial yang bermanfaat untuk semua orang. Oke guys, jumpa lagi bersama videonya Oraji Channel di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.